Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Baik, Siang. saudara-saudara sekalian, pada siang hari ini saya Bambang Hermansyah ditemani oleh Kak Syifa yang ini posisi beliau Iya, ada di Sanggau nih Wanda. Siap. Nah, beliau juga orang PMI yang tugas sebagai bagian logistik kalau tidak salah di PMI. Nah, iya, saya perkenalkan betul. secara singkat ya, Dr. Irwanda ini. Irwanda ini kita gabung Christina Saragi. Oke, sebentar. Nah, Dr. Irwanda ini adalah salah satu dokter muda Hmm. yang ada di lulusan dari Universitas Tanjung Pura, walaupun produk lokal namun sudah menasional dan juga internasional ya Wanda ya, pernah ke Inggris kalau tidak salah ya Wanda ya. Ya, Pernah ke Inggris, Prancis. Prancis dan beberapa negara lah pada waktu itu ya. Nah, Ya. oleh karena itu kita ketahui bersama kapasitas dan kapabilitas Dr. Rewanda walaupun masih muda cukup memberikan pengalaman yang mumpuni di bidang kesehatan, dan saat ini kalau dilihat di beberapa harian di Kalimantan Barat, Dr. Rewanda adalah praktisi kesehatan Kalimantan Barat. Nah, begitu perkenalan singkat Dr. Rewanda. Kita panggil dulu, saya manggilnya Kak Saragi atau Kak Kristina ini ya. Belum siap kayaknya dia. Oke, nah Masih eh, buka jas. oh masih buka jas. Oke, kita ke Dokter Irwanda dulu ya sambil nunggu Kak Kristina. Nah, Dokter Ya. Irwanda, kita mengetahui bahwa eh, Indonesia, khususnya Kalimantan Barat, juga sedang mengalami masa new normal. Nah, kita harus paham dan mengerti apa itu sebenarnya new normal, Dokter Irwanda. Silakan. Ya. Kalau new normal atau adaptasi kebiasaan baru ya, kalau dalam bahasa Indonesia programnya itu AKB seperti yang di-launching oleh gugus tugas kemarin, ada juga launching yang dilakukan Provinsi Jawa Barat kemarin. Itu sebenarnya istilah untuk kegiatan sosial kemasyarakatan sebenarnya. Nah, bukan istilah yang ada di bidang kesehatan. Nah, kalau kami di bidang kesehatan eh, melihat ini sebagai bentuk kelonggaran yang dibuat oleh pemerintah karena melihat pertimbangan-pertimbangan di masyarakat seperti pertimbangan ekonomi, kemudian pertimbangan sosial, pertimbangan politik. Nah, sebenarnya kalau WHO itu dia memiliki syarat gitu ya untuk melakukan pelonggaran atau new normal. Nah, syarat-syaratnya itu salah satunya adalah tidak adanya kenaikan angka pasien COVID ya yang signifikan. Nah, di Indonesia sendiri sebenarnya tidak jadi masalah dilakukan new normal itu atau adaptasi kebiasaan baru itu, karena memang masing-masing wilayahnya itu berbeda peningkatan angka COVID-19 atau kasus barunya itu. Nah, kalau kita di Indonesia ini, kalau tenaga kesehatan, tidak ada istilah new normal. Jadi sama, kita masih bersikap yang sama seperti pada saat pandemi diumumkan oleh WHO dan di Indonesia diumumkan kasus baru. Jadi kita masih tetap melakukan pelayanan dengan APD yang lengkap, level 1 dan level 2. Seperti yang saya gunakan sekarang ini level 2 untuk pelayanan di poli atau pelayanan di IGD Puskesmas ya. Tapi kalau untuk pelayanan di ruang isolasi itu dengan lengkap dengan level 1. Nah, untuk new normal ini sendiri, adaptasi kebiasaan baru ini, masyarakat masih menggunakan protokol-protokol kesehatan seperti protokol kesehatan dengan menggunakan masker, kemudian menjaga jarak, kemudian rutin mencuci tangan setelah ataupun sebelum menyentuh sesuatu. Nah, yang paling nyata sebenarnya kita bisa lihat dalam aktivitas bepergian atau aktivitas perpindahan orang seperti kereta api, kemudian kapal laut ataupun penerbangan. Nah, itu dilakukan new normal atau adaptasi kebiasaan baru dengan melakukan screening rapid test untuk COVID-19. Nah, jadi setiap
penumpang itu, calon penumpang itu dilakukan screening rapid test, atau kalau dia harus keluar negeri, beberapa negara itu mewajibkan untuk dilakukan pemeriksaan real time PCR dari swab gitu untuk pemeriksaan pasti. Itu Oke. mungkin Bang Baher. Siap, terima kasih Dr. Irwanda. Siva, ada yang mau ditanyakan ke Dr. Irwanda juga? Sebelumnya salam kenal, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Irwanda Jamil, tadi sudah diperkenalkan sebelumnya oleh Kak Bambang di Kak Baher di awal. Saya dari Sanggau Kak, Dok. Anak pramuka juga ini, nggak apa-apa dipanggil Kak ya. Panggil Oh Abang iya, boleh. oke. Jadi saya Siti Fatimah. Saya kebetulan tergabung juga di TNI di staf bagian logistik. Jadi jauh sekali nih. Mungkin Bang Dokter dari di mana tadi nih Kak posisinya? Keburaya. Keburaya ya. Keburaya, kemudian Jakarta, kemudian Sanggau. Jadi terasa sekali ini di musim pandemi sekarang ini. Jadi saya Siti Fatimah nanti akan segera bergabung. Kak Christina Saragi juga kebetulan beliau ini pramuka juga nih Kak. Oh, pramuka Nah, juga. ini dia orangnya. Oke. Ya, jadi Selamat seperti itu. siang Kak Christina Saragi. Selamat bergabung Kak Christina Saragi. Audionya mungkin. Halo, Kak Christina. Iya, audionya kali mungkin. Halo. Tolong cek audio Kak Chris, tolong dibuka. Oke, kita langsung ke Dr. Irwanda. Nah, tadi Ya. menyambung sambil kita menunggu Kak Christina. Tadi menyambung posisi new normal. Nah, kita ini kan anak-anak boleh dikatakan milenial kelahiran 80-an ya. Saya kelahiran 80-an, 2 tahun menjelang 90. Nah, nah Dr. Irwanda adalah salah satu dokter milenial dan juga Kak Siva adalah petugas PMI yang berada di lapangan. Nah, kira-kira kalau Dr. Irwanda melihat bagaimana respon anak-anak milenial, kaum muda terhadap penerapan new normal, Dr. Irwanda? Ya, kalau anak-anak milenial sebenarnya penerapan new normal ini adalah saat yang paling mereka tunggu. Seperti yang terjadi juga di DKI Jakarta, masa transisi new normal itu adalah saat yang mereka tunggu. Karena mereka ini kelihatannya ya, sudah sangat bosan melakukan isolasi diri di rumah yang kurang lebih 90 hari atau 3 bulan. Nah, tidak hanya dirasakan oleh mereka yang milenial, tapi juga dirasakan oleh kita-kita yang harus bekerja dari rumah. Apalagi anak-anak milenial yang sebenarnya mereka itu kan sehari-harinya sekolah, kuliah gitu ya, harus di rumah tanpa ada aktivitas yang berarti, itu sangat membosankan. Sehingga ketika new normal itu diberlakukan atau masa transisi diberlakukan, kita melihat seperti ada euforia yang sangat besar. Misalnya mereka bersepeda, hype-nya meningkat, kemudian mereka juga kalau di Pontianak ini kembali ke warung-warung kopi walaupun harus tetap menjaga jarak. Nah, seperti di Jakarta hari ini sudah dilakukan penerapan Car Free Day ya, hari pertama setelah masa pandemi yang dibatasi. Nah, kelihatan sekali hype-nya begitu. Anak-anak milenial ini sangat menunggu itu. Nah, kemudian yang harus tetap kita antisipasi adalah bagaimana euforia ini tetap bisa kita jaga dalam koridor protokol kesehatan, sehingga kekhawatiran akan gelombang kedua dari pandemi ini tidak terjadi seperti itu, Bang. Oke, terima kasih Dr. Irwanda. Artinya kalau kaum milenial menunggu sekali penerapan new normal ini ya. Ya. Nah, sebentar kita panggil Kak Christina Saragi. Kak Christina. Ya, saya izin off video sebentar ya, Bang. Oke. Kak Christina. Audionya belum nyambung tuh. Halo. Nah, oke, sambil menunggu itu kita ada menunggu Dr. Irwanda. Kita siang hari ini adalah membahas tentang kebiasaan baru new normal. Tadi Dr. Irwanda mengatakan bahwa AKB
Itu kebiasaan baru yang harus diterapkan di masa pandemi ini. Walaupun aktivitas kita sudah dibolehkan, kemana pergi, atau misalnya kita terbang, kemudian naik pesawat, kemudian naik kapal, bahkan pergi jalan kaki pun. Tadi pagi juga saya bersama istri juga melakukan olahraga pagi di Jakarta, dan alhamdulillah masyarakat semuanya saya lihat memakai atau menerapkan pola new normal, misalnya pakai masker pada saat olahraga, kemudian membawa hand sanitizer, kemudian juga menjaga jarak. Nah, itu yang diterapkan oleh masyarakat. Alhamdulillah saya melihat bahwa masyarakat sudah menerapkan new normal, meskipun pemerintah dalam hal ini terutama adalah Dinas Kesehatan terus menerus menghimbau masyarakat untuk tidak lupa menerapkan pola-pola atau kebiasaan baru di masa new normal ini. Nah, PMI sendiri merupakan salah satu bagian dari gugus tugas terdepan, kalau saya Gugus lihat. tugas. Ya, gugus tugas terdepan untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Nah, mungkin sambil kita nunggu Kak Kristina. Halo Kak Kristina. Halo Kak. Halo, selamat Saya siang. baru selamat siang Kak Bambang. Iya. Ya. Saya baru ini ada suaranya. Maaf. Selamat Oke, nggak siang. apa-apa. Selamat siang. Terima kasih Kak Kristina udah bergabung di diskusi kisah pada siang hari ini. Nah, Kak Kristina tadi menyambung pembahasannya diberikan oleh Kak Irwanda. Ini juga anak pramuka juga Kak Irwanda ini, walaupun dokter. Nah, Siva boleh memberikan beberapa pertanyaan terkait dengan tugas yang ada di PMI. Silakan Kak Siva. Oke. Sebelumnya kita kenalkan dulu, ini yang baru bergabung Kak Kristina Saragi, karena tadi beliau juga baru selesai posting dinas dari pagi ya Kak Kris ya, sampai ini pukul 14.00 tank harus buka jas, buka APD-nya. Terima kasih Kak Kristina sudah bergabung. Perkenalkan dulu Kak Kristina ini nama lengkapnya Kristina Boris. Kristina, beliau ini sudah hampir 5 tahun ya Kak sebagai teknisi di Palang Merah Indonesia bagian unit donor darah, terutama di bagian transfusi darah. Beliau adalah tenaga ahli di bidang transfusi darah yang sudah hampir 5 tahun. Beliau juga lulusan dari BSI ya Kak, BSI Yogyakarta. Teknik transfusi darah ya Kak. Iya. Oke, Kak, pandemi ini kita rasakan seperti seperti bel atau lonceng alarm yang memang membangunkan kita dari tidur panjang kita, bahwa ternyata ada sesuatu yang sedang mengancam kita begitu. Nah, terutama sekali teman-teman PNI yang memang ikut bergabung di dalam gugus tugas seperti yang Kak Bambang katakan tadi. PNI adalah sebagai salah satu garda terdepan juga untuk menangani musibah pandemi COVID-19 ini, yang juga baru diumumkan oleh WHO Desember 2019 lalu. Jadi untuk teman-teman PNI ini Kak, bagaimana, apa yang Kakak rasakan, terutama di PNI, bagaimana Kakak merasakan atau melihat, apakah Kakak sendiri sudah merasa aman dalam pelayanan atau segala macam ke teman-teman Kakak juga, bagaimana keamanan Kakak dalam menangani pasien atau pendonor yang memang notabene punya resiko ke arah virus yang sangat berbahaya ini. Bagaimana menurut pendapat Kakak tentang hal ini? Silakan Kak Kristina Saragi. Terima kasih Kak Siti buat pertanyaannya. Pada saat pandemi seperti ini memang sangat
merasa, ya saya pribadi saya sangat merasa sedih, sangat, karena tidak menyangka bahwa Indonesia juga terdampak oleh pandemi COVID-19 ini. Nah, kita dari unit donor darah Palang Merah Indonesia, khususnya di Kabupaten Sanggau itu sangat mematuhi protokol yang sudah ada, yang sudah ditentukan oleh Palang Merah Indonesia Pusat. Nah, jadi langkah-langkah yang harus kita lakukan untuk menghindari terjadinya atau terjangkitnya COVID-19 pada petugas ataupun pendonor yang ada di UDD PMI. Kita melakukan salah satu protokol yang kita lakukan adalah pengecekan suhu, kemudian wajib mencuci tangan, itu sangat penting. Kemudian pendonornya harus kita wawancarai seperti apakah pendonornya baru pulang dari kota yang terdampak pandemi COVID-19. Nah, kalau misalnya pendonor tersebut baru pulang dari daerah yang terdampak COVID-19, kita stopkan dulu untuk donor darah selama 2 minggu. Nah, itu kita sangat memperhatikan dari hal yang terkecil sampai hal yang terbesar. Nah, kita di UDD, tugas di UDD juga ada APD yang kita gunakan. APD-nya harus lengkap sesuai dengan protokol yang sudah ada, yang sudah ditentukan oleh Palang Merah itu sendiri. Nah, kemudian tidak hanya pendonor yang kita perhatikan, disinfektan juga kita perhatikan dalam lingkungan, baik lingkungan UDD PMI maupun lingkungan-lingkungan yang ada di sekitar kota Sanggau sendiri, khususnya di lingkungan masjid, lingkungan gereja, lingkungan rumah masyarakat, pasar dan lain sebagainya. Nah, itu yang sudah kita kerjakan tim relawan Palang Merah Indonesia Kabupaten Sanggau untuk membersihkan atau mendisinfektan seluruh tempat-tempat yang ada di Kota Sanggau sendiri supaya tetap aman, tetap bersih dan terhindar dari COVID-19. Nah, untuk petugas kita sendiri adalah untuk melakukan tahap pendonor, melakukan pemeriksaan laboratorium pasien yang membutuhkan darah, kita tetap menggunakan APD yang sudah ada ditentukan dan wajib digunakan setiap melakukan pekerjaan. Oke. Mungkin Kak Bambang ada tambahan, Kak? Oke, terima kasih Kak Christina. Menarik sekali bahwa PMI adalah garda terdepan untuk memberikan pelayanan kesehatan, walaupun di dalam masa COVID ini kan bersentuhan dengan orang atau dengan pendonor itu adalah hal yang harus dilakukan ya. Nah, kalau Kak Christina melihat bagaimana persediaan atau stok darah terutama di PMI Sanggau di masa pandemi, Kak. Dan yang kedua, ya terima kasih Kak Bambang. Nah, yang kedua, bagaimana animo masyarakat terutama kaum milenial, karena tema kita adalah milenial, yang melakukan transfusi darah atau donor darah di PMI Sanggau, Kak? Apakah banyak atau jumlahnya terbatas? Begitu, Kak? Iya. Terima kasih Kak Bambang. Pada saat musim pandemi seperti ini, darah di UDD baik itu provinsi dan kabupaten kota, daerah dan sebagainya itu sangat turun dari yang sudah biasanya. Terutama di Kabupaten Sanggau ini, stok darah pada musim pandemi ini sangat turun, Kak. Jauh sangat turun. Nah, biasanya kalau kita setiap bulannya mencapai 350 kantong biasanya. Nah, dan ini biasa pada saat pandemi seperti ini kita hanya mencapai 150, setengahnya, dan bahkan jauh, sangat jauh. Nah, biasa pasien itu membutuhkan darah biasanya ngantri, Kak. Maksudnya tuh mereka membutuhkan darah itu sangat banyak. Nah, sedangkan produksi darah atau pemasukan darah di UDD PMI Sanggau ini sangat minim sekali karena mereka karena adanya social distancing, jadi mereka merasa takut untuk donor darah. Nah, sehingga stok darah yang ada di Palang Merah Indonesia di Sanggau ini sangat terbatas. Nah, kita juga udah berusaha untuk menghubungi, biasanya kita Kak Siva, kita biasanya mobile unit di kantor-kantor, di instansi lainnya, di perusahaan-perusahaan lainnya. Nah, pada saat pandemi seperti ini mereka
banyak men-cancel kegiatan donor darah tersebut. Mohon maaf saya potong dulu Kak. Nanti itu kayaknya ada di pembahasan berikutnya akan kami bahas. Jadi sepertinya lebih menarik itu untuk kegiatan-kegiatan PMI di luar dari ini untuk penyediaan stok darah. Mungkin kita bergabung ke Dr. Irwanda, barusan bergabung lagi dengan kita. Kak Bambang mungkin, Kak. Oke, Dr. Irwanda. Halo. Ya, siap Bang. Oke. Nah tadi PMI kita bergabung dengan PMI Sanggau, Kak Kristina Saragi. Nah tadi mengatakan bahwa stok darah di PMI itu sangat-sangat kurang, yang awalnya 350 di masa pandemi 150 dan bahkan kurang dari itu. Nah tentu PMI dan dokter ini kan tenaga medis terdepan ya dalam melakukan penanganan kesehatan. Nah Dr. Irwanda sendiri melihat bagaimana sejauh ini perlindungan gugus tugas, terutama tenaga kesehatan, bagaimana perlindungan dirinya, kemudian stok APD dan lain sebagainya, itu bagaimana Dr. Irwanda? Ya, terima kasih Bang Bambang. Jadi memang di awal-awal terjadinya pandemi ini kita sempat seperti keteteran gitu ya, karena stok APD kita yang memang benar-benar tidak ada. Jadi bukan kurang lagi, memang tidak ada. Jadi sebelumnya itu khususnya di daerah-daerah yang terpencil lah, itu memang sama sekali tidak ada. Nah, apalagi di fasilitas kesehatan seperti puskesmas, itu kan memang APD yang lengkap itu sulit didapat. Seperti baju yang saya pakai ini kan, baju gaun seperti ini, atau masker N95 yang spesifik untuk menyaring virus gitu ya. Kemudian face shield, alat pelindung yang wajah itu, kemudian sarung tangan yang steril itu sulit didapatkan. Nah, tapi hari ini mungkin sudah lebih baik karena sudah ada bantuan dari pemerintah pusat, kemudian ditambah dengan bantuan dari NGO atau relawan-relawan yang berbagi melalui CSR perusahaan juga banyak. Nah, sepertinya sih beberapa instansi itu sudah mengalami perbaikan fasilitas APD. Nah, tapi kalau kaitannya dengan PMI sendiri, saya rasa saya tidak tahu ya, nanti mungkin bisa disampaikan. Saya rasa sih PMI juga sudah tidak keteteran lagi karena ketua umumnya sendiri, Bapak Yusuf Kala itu sangat responsif terhadap isu COVID ini. Nah, beliau selain bergerak dari PMI kan Pak Yusuf Kala juga bergerak dari Dewan Masjid. Nah, jadi ada beberapa bantuan-bantuan yang mungkin disinergikan dari PMI dan dari kerelawanan itu. Nah, kalau saya kebetulan kan saya bekerja di daerah terpencil juga ya, di daerah Kuburaya, kemudian saya tahu di daerah Bengkayang karena saya punya klinik di sana. Nah, itu di awal kita memang benar-benar kesulitan. Nah, dan harga APD itu kalau di awal itu kalau kita ingin membeli itu sangat mahal. Tapi hari ini harga itu sudah mulai normal, kemudian barang sudah mudah untuk didapat, sehingga untuk melakukan pelayanan ini kita jadi lebih safety gitu Bang, lebih aman lah. Nah, khususnya ini yang sekarang udah mulai mudah lah, itu seperti masker bedah yang kita pakai ini sempat mengalami kelangkaan yang luar biasa, tapi hari ini sudah ada. Kalau di Kalimantan Barat sendiri kita sebenarnya punya pabrik masker bedah, kita di Pontianak ini punya pabriknya. Kadang-kadang yang menyebabkan kelangkaannya itu adalah bahan bakunya yang tidak ada. Itu saja Bang. Siap, makasih Dr. Irwanda. Nah, Kak Kristina Saragi, bagaimana persediaan atau kelengkapan APD buat PMI? Tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Irwanda kalau di rumah sakit begitu kondisinya. Kalau PMI sendiri bagaimana, Kak Kristina Saragi? Ya, untuk sekarang kelengkapan APD yang ada di PMI sudah cukup karena ada bantuan dari PMI provinsi yang sudah barusan dibilang oleh Dr. Irwanda. Yusuf Kala sangat antusias sekali untuk memberikan bantuan-bantuan APD kepada PMI kota, provinsi maupun di daerah-daerah. Nah, kita di PMI Sanggau ini, untuk khususnya di Palang Merah ini, untuk APD sudah lengkap. Sudah lengkap ya, sudah tercukupi ya, mudah-mudahan selalu aman. Nah, mungkin pertanyaan tadi saya Kak Kristina, ini kan kaum milenial seberapa jauh antusias untuk melakukan donor darah, Kak Kristina? Untuk kaum milenial sendiri, menyambung pertanyaan Kak Bambang ini, saya sebenarnya agak ini
juga nih menunggu-nunggu pertanyaan ini Kak Bambang. Jadi PMI sebenarnya harus gencar nih Kak dalam penyediaan stok darah. Baik dari kita berkolaborasi dengan setiap instansi ya Kak Kristina. Nah, itu yang tadi saya ingin tanyakan dengan Kak Kristina, bagaimana sih antusias bukan hanya sekedar instansi saja yang sudah bergabung di dalam ketersediaan stok darah, kita juga harus menyadarkan masyarakat bagaimana menjaga kesehatan untuk agar terus tetap menjadi pendonor yang aman, yang baik untuk pasien yang memerlukan darah. Nih Kak Kristina, gimana mungkin kegiatan teman-teman di PMI UDD PMI Sanggau dalam menyikapi hal ini, dan bagaimana antusias kaum milenialnya seperti dipertanyakan oleh Kak Bambang tadi. Silakan Kak Kristina. Ya, terima kasih Kak Siva. Kita di UDD sendiri memang dalam musim pandemi seperti ini, tadi sudah saya ceritakan bahwa instansi-instansi banyak men-cancel kegiatan donor darah. Nah, mereka menolak karena takut COVID-19 ini, Kak Bambang. Nah, kemudian tidak hanya perusahaan yang kita tuju untuk berdonor darah, kita juga bertuju kepada masyarakat langsung, seperti masyarakat di masjid, masyarakat instansi yang ada di Kota Sanggau sendiri. Nah, tidak hanya berdonor yang kita sampaikan kepada mereka, kita juga menyampaikan bahwa tidak dalam berdonor darah itu jangan sampai takut karena COVID-19. Jadi tidak ada hubungannya donor darah dengan COVID-19. Artinya gini, maksud kami adalah jangan takut untuk berdonor darah pada pandemi COVID-19 ini. Nah, untuk kaum milenial sendiri, mereka sangat antusias untuk berdonor darah, apalagi kita mengadakan kegiatan seperti bulan Ramadan kemarin kita mengadakan kegiatan safari Ramadan. Nah, itu kita membuat souvenir ya Kak Sipa, souvenir dan ya paket Ramadan. Nah, dengan seperti itu mereka sangat antusias untuk donor darah. Dan kaum milenial sendiri itu sangat banyak untuk donor darah. Oke, terima kasih. Salah satu upaya. Wanda dan Kak Kristina, dua petugas medis ini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Misalnya Dr. Irwanda ke Kristina atau Kak Kristina ke Dr. Irwanda. Kita pengen tahu juga nih gimana. Oh iya, saya Bang, izin Bang. Silakan Dokter. Saya kan rutin berdonor darah juga Kak. Tapi saya di UPDT ya, Pontianak. Nah, terdaftarnya saya tuh dulu keanggotaan kartu saya itu di Singkawang. Mungkin lebih dari 30 kali lah udah. Tercatat kan sekarang kan sudah ada sistemnya. Dan sudah sangat baik tuh kalau misalnya saya donor di Kota Pontianak itu, setelah kita donor ada SMS notifikasi. Terima kasih sudah melakukan ini gitu kan. Kemudian nanti kalau misalnya ada 2 bulan atau 3 bulan itu ada notif lagi tuh, Anda sudah dapat berdonor darah gitu kan, sehingga kita ada diingatkan. Nah, saya ingin nanya, apakah itu juga dilakukan di seluruh UPT donor darah di seluruh Indonesia, atau itu program masing-masing daerah saja itu Kak? Ya, terima kasih Kak Dr. Irwanda untuk pertanyaannya mengenai SMS. Itu biasanya kita di kabupaten ini belum ada yang namanya SIM Dondar, SIM donor darah. Nah, biasa yang ada mendapatkan SMS seperti itu adalah UDD PMI yang sudah memiliki SIM Dondar atau SIM donor darah seperti Pontianak sudah ada, Singkawang sudah ada, terus kemudian Mempawah juga sudah ada, dan di Sanggau sendiri masih manual, Dok, harap maklum. Masih dalam proses, Dok. Usulan berarti ya Bang ya? Bisa jadi usulan tuh. Nah, nanti kemudian depannya di UDD PMI Sanggau sendiri ada SIM Dondar seperti itu Dok. Oke, terima kasih. Ini menjelang terakhir ini karena Dr. Irwanda juga akan tugas, mungkin Kak Kristina dan Kak Siva juga akan melaksanakan tugas kembali. Mungkin closing statement dari masing-masing ya Dek Siva ya. Mungkin 2 menit, Kak Kristina 2 menit, Kak Irwanda 2 menit. Silakan. Dari Dr. Irwanda dulu ya. Ya.
Ya, sebelumnya saya terima kasih banyak ya dari Bang Baher dan Kak Siva, Kak Kristina, udah bersedia untuk berdiskusi khususnya untuk new normal, era new normal ini di bidang kesehatan dan di bidang sosial juga kan. Saya sebenarnya ingin mengingatkan bahwa masyarakat kita ini masyarakat yang sangat mudah dipengaruhi sebenarnya dan sangat mudah dipropaganda, sehingga edukasi misalnya ini kan direcord kemudian diupload ke YouTube, itu edukasi ini perlu kita teruskan dan kita sebarkan seluas-luasnya. Nah, di era new normal ini ada ketakutan bahwa akan ada second wave dari serangan pandemi COVID-19. Nah, serangan kedua ini yang harus kita antisipasi, karena beberapa daerah di Indonesia itu masih ada yang zona merah, bahkan ada yang zona hitam seperti Jawa Timur. Nah, tapi area keluar masuk dari Jawa Timur ke tempat lain atau dari tempat lain ke sana itu kan masih bisa dilakukan dan masih bisa diakses. Misalnya dari Pontianak ke Surabaya itu boleh terbang gitu kan. Nah, itu kita harapkan bisa lebih ketat lagi karena di sana itu ada beberapa tempat titik-titik yang hitam itu memang sangat mencekam ya. Misalnya hari ini di koran kalau di Jawa Pos itu keluar bahwa 51 residen atau dokter spesialis yang calon dokter spesialis itu terkena COVID-19. Bahkan kemarin di UNER itu ada salah satu chief resident di rumah sakit Dr. Sutomo itu meninggal juga dan istrinya mengalami. Nah, itu artinya begini, ini normal ini bukan berarti kita mengatakan bahwa kita bersahabat ya, berdampingan ya, itu bahasa yang soft saja, tapi kita tetap harus berhati-hati sebagai masyarakat ya, kita minimal kita tidak meninggalkan masker kita. Buat teman-teman yang lagi hype bersepeda misalnya, minimal juga tetap pakai masker, tetap menjaga jarak ya, mencuci tangan. Kemudian stigma untuk takut misalnya datang ke rumah sakit atau datang ke PMI misalnya, itu harus kita sesuaikan. Jangan sampai ketakutan kita ini membuat kita jadi takut berdonor gitu kan, takut untuk memeriksakan diri ke dokter. Nah, asalkan protokol kesehatan itu dipatuhi, insya Allah itu akan berjalan baik-baik saja. Tapi kita juga tidak boleh menganggap remeh virus ini, misalnya dengan mengatakan ini sebagai sebuah konspirasi gitu kan. Nah, itu saja mungkin Bang Bambang. Terima kasih closing statement dari saya. Irwanda. Nah, Kak Kristina, closing statementnya 2 menit, silakan. Ya, terima kasih buat Kak Bambang, Dr. Irwanda, Kak Siva untuk siang hari ini. Pembahasannya sangat bermanfaat ya buat saya pribadi. Yang dapat saya sampaikan dalam pandemi COVID-19 ini menuju era new normal, khususnya di Kabupaten Sanggau, karena Kabupaten Sanggau sendiri sudah banyak yang terkonfirmasi COVID-19. Nah, jadi untuk masyarakat Sanggau sendiri itu harus benar-benar memperhatikan kesehatannya, menjaga kesehatan, menggunakan masker kemana-mana, kemudian tidak berkerumun di tempat orang ramai. Nah, tidak seenaknya pergi jauh, artinya tidak seenaknya pergi ke tempat daerah-daerah yang memang terdampak COVID-19 itu seperti zona hitam, zona merah, dan lain sebagainya. Nah, dan itu yang sangat harus diperhatikan supaya pandemi ini tidak semakin berlanjut gitu, Kak. Supaya pandemi ini tetap akan berhenti. Ya, saya berharap ya, saya berdoa dan berharap pandemi ini berhenti, tidak berlanjut sampai meluas. Nah, dan ini akan bekerja sama dengan masyarakat, pemerintah, dan benar-benar harus diperhatikan. Kemudian dalam pandemi seperti ini, tadi yang sudah disampaikan oleh Dr. Irwanda, jangan takut untuk berdonor darah, kemudian untuk mengecek kesehatan di rumah sakit, di puskesmas, dan lain sebagainya. Tetap jaga kesehatan. Terima kasih. Oke, terima kasih. Kak Siva, mungkin ada yang mau disampaikan? Jadi tetap bahagia ya. Jadi setiap jiwa yang bahagia itu akan, insya Allah akan selalu sehat. Terima kasih sudah memperkenankan saya untuk mendampingi Kak Baher juga
Kak, terima kasih Kak. Kasih. Karena sebenarnya sedikit sekali waktunya ini jika membahas tentang new normal ini, karena tidak sesimpel yang kita bicarakan hanya sekedar beberapa jam di sini. Semoga nanti ada kesempatan lain waktu untuk bergabung kembali dengan Dokter Iwana juga, Kak Bahir juga, terus Kak Christine, membahas tentang sesuatu yang mungkin lebih menarik tentang kesehatan pastinya, karena kita berhadapan dengan Pak Dokter ini. Pak Dokter, semoga selalu sehat. Salam buat teman-teman tenaga kesehatan di sana, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, juga Kak Triksi dan Kak Baher. Sekali lagi terima kasih, semoga kita selalu bahagia ya Kak. Terima kasih Amin, semuanya. amin, amin. Oke, terima Baik, kasih Kak buat Bambang. Dr. Irwanda, kemudian Kak Christina Sragi dan Kak Siva. Insya Allah di lain waktu nanti kita akan bahas lebih intens lagi, dan ini adalah salah satu peran milenial di masa new normal. Saya doakan kepada tenaga medis semuanya, semoga Allah Subhanahu wa taala dan Tuhan Yang Maha Kuasa selalu melindungi kita semua. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum Terima warahmatullahi kasih wabarakatuh. Kak. Terima Selamat kasih. siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.